Shalom semuanya. Shalom. Mari yang bersuka cita bagi Tuhan lambaikan tangannya. Katakan kanan kirinya, aku bersyukur sebab engkau hadir menjadi berkat dalam hidupku. Oke, mari Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita mau bangkit berdiri, kita mau memuliakan nama Tuhan, kita mau memuji Tuhan yang akan dilayani oleh Ibu Pendeta Albertina M. Johannes MTH dari Gereja Kristen Pasundan. Silakan duduk Bapak Ibu dan teman-teman semua. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh berkumpul tempat ini ya Tuhan. Untuk ibadah Maranatha Family Fellowship ini ya Tuhan, biarlah Engkau sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kau berkati seluruh pengisi acara, seluruh pelayan Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Kami mulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati kita mau tutup mata kita. Terima kasih Tuhan.
Semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau Tuhan, Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. mari sama-sama kita katakan lebih lagi. Kami sadar Tuhan, Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam ini hati kami Tuhan. hatiku. Percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau kami tak dapat, Ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. walau kami tak dapat berharap. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hati kami Tuhan, Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. kami persilakan kepada Ibu Pendeta Albertina M. Johannes MTH.
Mari kita berdoa. Allah yang baik, yang telah menuntun dan menemani kami di sepanjang pekan ini, kami bersyukur menutup seluruh kegiatan perkuliahan di kampus Universitas Kristen Maranatha pada hari ini. Tuhan memberi kami waktu untuk duduk bersama dan mendengar sabda Tuhan diberitakan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan dan belajar darinya. Namun kami sadar kami terbatas dan dengan kemampuan sendiri kami tidak akan bisa memahami dengan baik. Karena itu kami mohon Roh Kudus Tuhan memimpin kami, hikmat Tuhan memampukan kami, supaya dalam keterbatasan itu kami bisa mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam hidup kami sebagai seorang pribadi, juga dalam keluarga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa permohonan baik bagi kami yang mendengar maupun bagi hamba Tuhan yang akan memberitakannya. Amin. Ibu bapak dan sahabat-sahabat muda sekalian, teman-teman mahasiswa, pada siang hari ini kita akan belajar bersama dari firman Tuhan, secara khusus surat Efesus pasal 4 ayat 17 sampai 32. Agak panjang sedikit, tetapi teks ini saya pilih terkait dengan tema yang diberikan, ya, bagaimana kita dapat merespon konflik dalam keluarga. Yang membawa Alkitab secara fisik maupun secara elektronik boleh dibuka dan kita akan baca. Saya akan membaca untuk kita semua. Mari perhatikan sama-sama surat Efesus dari Perjanjian Baru. Efesus pasal 4, secara khusus kita akan merenungkan ayat 17 sampai dengan yang ke-32 demikian. Manusia baru. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus meninggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang belajar untuk merenungkan dan melakukannya di dalam hidup kita setiap hari. Haleluya.
Selamat siang. Sepertinya ada 1000 orang tapi suaranya seperti 100 orang. Iya, Ibu Bapak, para dosen dan juga tenaga pendidikan serta teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema yang sangat penting saat ini ya. Tadi saya cerita dengan teman-teman Ibu Bapak dosen bahwa saya bekerja sebagai direktur dari sebuah lembaga namanya Women Crisis Center Pasundan Durebang, lembaga layanan untuk korban kekerasan berbasis gender milik Gereja Kristen Pasundan. Kalau mau tahu lebih jauh boleh di searching IG-nya, boleh di follow juga. Kenapa saya ajak teman-teman follow? Karena di IG Pasundan Durebang ada kanal aduan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin menjadi korban atau tahu ada orang yang menjadi korban kekerasan berbasis gender, bisa didorong ya, bisa disampaikan, dibagikan informasinya. Nah belakangan ini teman-teman sekalian, selain korban KDRT seperti yang selama ini banyak ya kami dampingi, belakangan agak marak adalah teman-teman mahasiswa yang menjadi korban kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual diantaranya pelecehan seksual, ya, pemerkosaan, juga pelecehan melalui online. Agak banyak, dalam sekitar 10 bulan ini saya sendiri mendampingi 4-5 korban mahasiswa, mahasiswi ya kebanyakan yang menjadi korban kekerasan seksual. Baik secara langsung dalam arti pelecehan sampai pada pemerkosaan maupun melalui online. Minta dikirim foto atau video tanpa busana, kemudian itu dipakai untuk memeras yang bersangkutan. Yang paling menyedihkan, teman-teman, dari pendampingan yang saya lakukan pada anak-anak muda ini, teman-teman mahasiswa, hampir semua ya, mungkin hanya satu, itu pun saya rasa tidak ada dari 5 klien yang sedang saya dampingi sekarang. Yang ketika menjadi korban, bahkan sampai hamil dan menggugurkan kandungannya, itu orang tuanya tahu. Bahkan setiap kali didampingi ada konseling dan saya tanya, apakah ada support system selain kami ya yang bisa menemani kamu, misalnya orang tua, keluarga. Dia bilang, Bu, saya malah pengen jangan sampai orang tua saya tahu, jangan sampai mama saya tahu. Saya nggak ngerti gimana nanti orang tua saya bersikap kalau mereka tahu. Padahal itu sudah sampai hamil, kemudian mencari obat untuk aborsi ya tidak aman dan sangat beresiko. Pergi ke rumah sakit sendiri, digugurkan sendiri, di kos dan sebagainya. Saya menjadi sangat miris teman-teman dan langsung ke-trigger ya karena saya punya 2 putri, punya 2 anak perempuan, salah satunya usia teman-teman. Saya bayangkan bagaimana perasaan ibunya kalau tahu anaknya menderita sendirian, menggugurkan kandungan sendiri, itu taruhannya nyawa teman-teman ya, berat sekali. Bayangkan kalau sampai bleeding ya, pendarahan terus-menerus dan dia kehabisan darah, gitu kira-kira. Nah, kenapa banyak anak muda, saya jadi bertanya-tanya ya, kenapa banyak anak muda tidak menjadikan keluarga sebagai support system? Kenapa banyak anak muda ketika ada dalam keadaan yang sulit seperti itu, bukan lari kepada keluarganya, tetapi mencari yang lain. Jangan-jangan karena di dalam keluarganya dia tidak merasa aman. Jangan-jangan karena ada konflik-konflik yang mungkin kecil selama ini yang tidak dikelola, sehingga merasa gak mungkin saya lapor sama orang tua saya, bisa-bisa saya dibunuh, bisa-bisa saya diusir, dan seterusnya. Padahal teman-teman, konflik dalam keluarga adalah satu hal yang wajar ya. Hal yang mestinya memang terjadi karena kita 2, 3, 4 orang yang kepalanya beda, hobinya beda ya, kepribadiannya beda. Kalau tidak ada konflik malah aneh. Berarti ada orang yang hidupnya tidak otentik, tidak genuine ya. Hanya jadi people pleaser aja gitu, menyenangkan orang lain. Konflik dalam keluarga itu justru penting ada. Itu berarti orang-orang di dalam keluarga itu hidup ya, bagaimana menampilkan dirinya sebagaimana dia adanya. Yang penting, yang jangan-jangan selama ini tidak terjadi adalah cara mengelola konflik yang baik, yang membangun ya. Cara menghadapi konfliknya jangan-jangan menghancurkan. Nah hari ini kita mau belajar
Kalau begitu bagaimana saya sebagai anggota dari keluarga bisa mengelola konflik dengan baik ya. Cara meresponnya positif sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita mengelola konflik atau mungkin bahkan tidak dikelola ya, dihindari, denialnya tinggi ya. Si konflik itu dianggap tidak ada, ditaruh di bawah karpet begitu ya. Itu berarti kita masih hidup sebagai manusia yang lama. Yang kalau kata Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, itu cara hidup kamu yang dulu, waktu kamu belum mengenal Kristus. Waktu kamu belum tahu tentang Kristus, waktu kamu belum percaya kepada Kristus dan menerima pengajarannya. Kita, saya percaya semua yang ada di dalam ruangan ini adalah orang-orang yang sudah menerima Kristus. Amin. Orang-orang yang sudah percaya bahwa Kristus adalah juru selamat, dan karena itu mestinya kita semua termasuk saya adalah orang-orang yang hidupnya baru. Dan orang-orang yang hidup baru adalah orang-orang yang genuine, yang otentik, yang tidak munafik ya, yang tidak masking, yang menampilkan dirinya apa adanya dalam segala kerapuhan dan kekuatannya. Dan karena itu dia oke gitu kalau berbeda, kalau masuk dalam konflik karena dia tahu konflik adalah sesuatu yang tidak terhindarkan. Nah dari surat Efesus pasal 4 ini kita mau belajar bagaimana saya terus-menerus diperbaharui di dalam roh, di dalam pikiran, secara khusus sebagai anggota keluarga. Nah teman-teman, ibu bapak, anggota jemaat yang dikasihi Tuhan, ini beberapa contoh ya, hidup yang lama itu dalam keluarga biasanya ini yang kelihatan. Kita bisa cek juga di keluarga saya ada nggak ya gitu ya. Orang yang masih hidupnya lama, keluarga yang hidup lama berarti hal-hal ini masih kelihatan, masih ada, masih kuat. Egois dan keras hati, bapaknya, ibunya, anaknya, semuanya maunya terus-menerus dia yang diikuti keinginannya. Kalau tidak pakai acara ancam-mengancam gitu ya. Kalau tidak diikuti suaranya tinggi, naik, bahkan sampai melakukan kekerasan fisik. Orang yang masih hidupnya lama, keluarga yang cara hidupnya lama, itu kata-katanya kasar. Saya masih sering dengar kalau di angkutan umum ya, meskipun agak diplesetkan. Mohon maaf ini contoh, anjrit, anjir gitu ya. Itu kata-kata kasar sebenarnya ya. Atau kata-kata bullying, kamu bego banget sih, kayak gitu aja gak bisa, bodoh banget sih kamu tuh pemalas banget sih, dan seterusnya ya. Mudah marah, marah itu baik teman-teman ya, kalau kita tidak marah, kita tidak bisa lagi marah, jangan-jangan kita sebenarnya memendam semua perasaan kita. Saya belajar, baru-baru ini ada 2 orang mahasiswa Maranatha, Fakultas Psikologi, profesi yang magang di tempat kami, dan kami minta mereka memberi kami input ya, ada workshop 1 hari tentang regulasi emosi. Dan saya belajar dari 2 teman ini, marah itu salah satu emosi yang kita punya sebagai manusia. Yang selama ini kita tidak tahu adalah cara mengelolanya ya. Yang sulit mengampuni, pokoknya kalau papa mamanya udah bikin salah 5 tahun yang lalu masih diingat sekarang. Atau sebaliknya orang tuanya, anaknya udah berubah, udah makin besar, cara hidupnya juga mungkin udah lebih baik, tapi orang tuanya masih selalu ingat yang dulu ya. Mungkin ada yang langsung relate. Kamu tuh males banget sih, dari kecil kamu tuh emang males. Kamu tuh bodoh banget sih, gak berubah-berubah dan seterusnya. Ya. Sulit mengampuni, sulit memaafkan. Nah sebaliknya dalam keluarga yang baru maka ada rendah hati dan mau berubah. Kalau dibilang itu dengar gitu ya, minimal terima dulu, diproses dulu, jangan belum apa-apa, papa memang begitu, aku selalu disalahin dan sebagainya. Mama memang begitu atau kamu memang begitu ya, langsung pasang tembok dan seterusnya. Mengelola marah ya, seperti tadi nanti kita akan lihat caranya bagaimana. Mengendalikan diri artinya tidak semua keinginan, semua nafsunya dipenuhi gitu ya. Berkata lembut meskipun ketika sedang marah. Nah untuk ini dari surat Efesus saya menemukan ada 5 prinsip teman-teman yang bisa kita pakai untuk mengelola konflik di dalam keluarga ya. Berkata jujur dan penuh kasih, kendalikan dan kelola amarah, gunakan kata-kata yang membangun, jangan mendukakan Roh Kudus, buang kepahitan dan berikan pengampunan.
Prinsip 1, berkata jujur dan penuh kasih. Tadi kita baca sama-sama di ayat 25 ya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Memang Rasul Paulus bicara dalam konteks persekutuan, tetapi ini bisa kita tarik juga dalam konteks keluarga. Buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, meskipun kebenaran itu pahit. Kebenaran itu menyakitkan. Salah satu contoh, kalau kita sedang marah, bilang saya marah. Kalau kita tidak suka dengan tindakan salah satu anggota keluarga, bilang saya kurang setuju dengan apa yang kamu lakukan. Saya tidak suka, saya tidak bisa terima apa yang kamu lakukan. Mungkin ada banyak dari teman-teman muda yang pernah mendengar ini ya, saya dengar dari teman muda juga. Sekarang tuh katanya trennya anak-anak muda lebih baik minta maaf daripada minta izin. Benar nggak? Jadi terobos aja dulu, lakukan, mama papanya udah marah baru minta maaf gitu. Karena kalau minta izin katanya nggak diizinin. Dan itu berbahaya kan teman-teman gitu ya. Jujur berarti kita mengatakan yang sebenarnya. Perasaan kita, yang paling sederhana tujuan kita. Kalau anak mahasiswa biasanya paling banyak waktunya dipakai untuk nugas ya. Kalau nugas ya bilang nugas gitu, kalau hangout, hangout. Jangan hangout modusnya nugas misalnya gitu ya. Apalagi teman-teman kalau bukan hangout bukan nugas. Tapi ngerem ya di kamar kos, di mana dan seterusnya gitu ya. Jujur tidak sama dengan kasar. Yang jujur bisa disampaikan dengan lembut ya. Katakan kebenaran dengan kasih. Juga hindari kata-kata yang menyalahkan. Selalu mengatakan kamu tuh, mama sih begitu, jadi aku lebih baik minta maaf daripada minta izin misalnya. Ini salah satu contoh ya, kita bisa bilang daripada kamu selalu begitu, selalu begini, kita bisa katakan dari perspektif orang pertama, aku terluka loh waktu mama bilang begitu. Aku terluka loh waktu papa bilang begitu. Aku sedih loh waktu mama bilang aku tuh males dan sebagainya. Gitu ya. Kemudian prinsip kedua, teman-teman, adalah kendalikan dan kelola amarah. Ya. Tadi di Efesus pasal 4 ayat 26-27 kita baca. Apabila kamu menjadi marah jangan berbuat dosa. Yang tidak boleh itu bukan marahnya. Ya. Marah itu boleh banget. Yang tidak boleh adalah berbuat dosa. Berbuat dosanya melalui apa? Kata-kata kasar. Apalagi sampai melakukan kekerasan fisik. Mukul, nendang, mencubit ya. Kalau dalam parenting anaknya dikurung di kamar dan sebagainya dan seterusnya. Marah itu manusiawi sekali. Itu salah satu emosi yang Tuhan taruh ketika Dia menciptakan kita. Tetapi jangan berlarut-larut. Oke, kita memang punya waktu, perlu waktu mungkin ya. Saya kayaknya kalau ngomong sekarang sama mama saya bisa meledak nih. Tunggulah. Sekarang aku belum bisa ngomong, Ma, besok ya aku ngomongnya. Misalnya ya. Yang penting jangan berlarut-larut. Apalagi dianggap ya udahlah, udah baik-baik aja nggak usah diomongin gitu ya. Dia akan numpuk dan lama-lama dia bisa meledak juga. Kemarahan yang tidak dikelola akan jadi kepahitan ya. Dan itu membuka pintu bagi iblis. Itu menyemai benih-benih kebencian teman-teman. Menyemai benih-benih perlawanan. Ada satu ibu, klien yang pernah kami dampingi, dia depresi berat. Karena anaknya itu kelihatannya nurut sekali. Anaknya sebenarnya ingin jadi pemusik. Tapi karena mamanya dulu mau jadi dokter enggak jadi, mamanya ingin jadi dokter. Dalam waktu lulus SMA, diskusi-diskusi, anaknya ingin jadi pemusik, mamanya bilang nggak bisa hidup dari situ dan seterusnya. Akhirnya karena anaknya tidak mau melawan orang tua, dia kuliah kedokteran. Dan ketika selesai kuliah kedokteran, dia bawa ijazah kepada mamanya, dia bilang, Ma, ini aku udah selesai, yang mama inginkan sudah ada. Sekarang aku mau lakukan yang aku inginkan. Dan beberapa hari kemudian, dia berpulang kepada Tuhan. Dia mengambil nyawanya sendiri. Menjadi kepahitan karena tidak didiskusikan. Dan itu membuka pintu bagi iblis untuk melakukan hal-hal yang jahat yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Karena itu prinsip kedua, selesaikan konflik, jangan berlarut-larut. Kalau perlu bantuan orang lain, cari. Kalau tidak jalan komunikasinya ya di antara kita dengan orang tua, kita dengan pasangan, kita dengan saudara, cari orang yang bisa dipercaya. Bisa pendeta di gereja kita, atau saya tidak tahu apakah fakultas psikologi di sini membuka layanan gitu ya, bisa juga
minta bantuan. Yang penting jangan dipendam sendiri, jangan diusahakan untuk diselesaikan sendiri. Amarah harus dikelola, harus diregulasi. Cari cara yang paling menolong kita supaya amarah kita tidak destruktif tapi konstruktif ya. Karena amarah itu penting, bahkan ada namanya holy anger, kemarahan yang kudus. Ketika kita marah pada hal-hal yang tidak baik, kita marah pada ketidakadilan yang terjadi di sekitar kita, dan seterusnya. Yang prinsip ketiga adalah gunakan kata-kata yang membangun. Nah ini terkait dengan kendalikan dan kelola amarah tadi ya. Kalau kita tidak meregulasi amarah, kita tidak mengelola amarah, itu kan dorongannya energi kita besar sekali untuk maki-maki, untuk mengatakan kata-kata yang kasar. Tapi kalau kita kelola ya, kita cari mekanisme dalam diri kita yang bisa menolong marahnya jadi produktif, kita akan bisa memilih kata-kata yang baik. Kata-kata yang seperti batu bata yang membangun dan bukan kata-kata yang seperti palu yang menghancurkan. Kita bisa, salah satu tips sederhana, mulai dengan kata ganti pertama tadi. Kalau kita marah, selama ini biasanya kan orang tuh kecenderungannya menyerang orang lain ya. Mama sih soalnya begini. Padahal kita sebenarnya mau mengatakan, aku sekarang merasa terhina, aku sekarang merasa dipermalukan, aku merasa ini dan merasa itu. Nah, kita boleh latihan. Daripada ketika kita marah, kita menyerang orang lain, kita bisa mulai menyampaikan apa yang kita rasa dengan menggunakan kata ganti pertama. Saya merasa sakit hati, saya merasa terhina, kamu perlakukan begitu, dan seterusnya. Dan kata-kata positif yang kita tahu dari kecil kita sudah dilatih ya, meskipun mendapat bantuan kecil, ucapkan terima kasih. Kalau anggota keluarga kita mencapai posisi tertentu, juga katakan aku bangga padamu, dan seterusnya. Prinsip yang keempat, jangan mendukakan Roh Kudus. Di pasal 4 ayat 30 ya, kapan kita mendukakan Roh Kudus? Ketika kita tidak mau mengelola kemarahan. Ketika kita melihat konflik sebagai sesuatu yang harus dihindari dan bukan harus direspon, bukan harus dikelola. Ketika kita tidak mau mengampuni, ketika kita tidak mau membuka pintu maaf bagi anggota keluarga atau orang lain yang menyakiti hati kita. Kita mendukakan Roh Kudus ketika kita menyimpan kebencian. Misalnya tadi ya, kita berkonflik dengan orang tua kita. Kita mungkin tidak melawan, kita tidak kelola, kita tidak ajak ngobrol, kita tidak ajak diskusi. Tapi dalam hati kita bilang, tunggu, kalau kamu tua, aku gak mau ngurus kamu. Itu kita sedang mendukakan Roh Kudus. Dan prinsip yang kelima adalah membuang kepahitan dan mengenakan pengampunan. Ya, ada banyak hal yang bisa membuat kita pahit, teman-teman. Tadi ya dalam keluarga kita. Tetapi tadi kita belajar ya di pasal 4 ayat 31 dan 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah, hendaklah itu dibuang. Jangan ada lagi ya, dikelola kemudian dibuang, dihilangkan. Jangan disimpan terus gitu. Pengampunan itu bukan perasaan teman-teman, tetapi keputusan. Kalau pengampunan itu perasaan, biasanya kita nggak mau mengampuni ya, karena masih merasa sakit hati, masih merasa dendam, masih merasa apa dan seterusnya. Pengampunan adalah keputusan. Kita yang harus secara sadar mengatakan, oke, saya sudah disakiti hatinya, saya sudah mengatakan pada papa, mama, pasangan saya, anak saya, hal-hal yang membuat saya sakit hati. Memang kita mengharapkan dia melakukan perubahan, tapi kalau tidak, saya yang mengambil keputusan, saya tetap mau melepaskan pengampunan. Melepaskan pengampunan itu seperti kita kemana-mana, lalu kaki kita diikat dengan tali dan di ujung tali itu ada batu. Melepas pengampunan berarti memotong tali itu dan meninggalkan batu yang berisi kebencian, kemarahan, dan lain sebagainya di belakang kita. Pilihlah selalu kasih dan bukan dendam. Mungkin ada juga pertanyaan dalam benak kita ya, Bu Pendeta pernah gak sih kesel sama suaminya, sama anaknya? Sering ya, bukan pernah lagi sering. Tapi saya selalu memilih untuk mengampuni. Dan kadang-kadang saya suka bilang, untung aja saya sayang, kalau gak sayang udah gitu. Pilihlah selalu kasih. Dan ingatlah kenapa saya harus repot-repot mengampuni mama papa saya, mengampuni anak saya yang kelakuannya luar biasa menjengkelkan. Gitu. Karena kita adalah orang
sudah diampuni. Amin. Di dalam perjanjian baru, Yesus pernah memberi sebuah perumpamaan yang sangat menarik. Ada seorang kaya bekerja di istana raja, dia punya hutang yang sangat banyak kepada raja. Dan kalau dia tidak bisa bayar, maka hukumannya adalah hukuman mati, atau orang ini dan seluruh keluarganya menjadi budak. Lalu karena raja sayang kepada orang ini, satu kali raja memanggil dia dan mengatakan, semua hutangmu aku ampuni. Kamu tidak berhutang apa-apa lagi. Itu berarti dia dibebaskan dari dua hal yang sangat merugikan. Hukuman mati dan kemungkinan menjadi budak. Si orang kaya ini pernah juga meminjamkan uang kepada temannya sesama pegawai di istana kerajaan. Hutang temannya ini kepada dia jauh lebih sedikit daripada hutang dia kepada raja. Lalu ketika dia sudah diampuni hutangnya oleh raja, si pegawai ini bertemu dengan temannya yang punya hutang pada dia. Apa yang dia lakukan, teman-teman? Dia katakan kepada temannya ini, bayar hutangmu, kalau tidak kamu dipenjarakan atau seluruh keluargamu aku jadikan budak. Aku jual sebagai budak. Dan ketika mendengar hal ini, raja menjadi sangat marah. Karena pegawai ini tidak meneruskan pengampunan yang dia terima. Apa akibatnya? Dia dihukum oleh raja. Ada banyak orang Kristen yang seperti pegawai itu. Menerima pengampunan dari Kristus, tetapi tidak mau melepaskan pengampunan. Memang kita tahu, kita belajar bahwa pengampunan yang dilepaskan juga tidak boleh sembarangan. Harus melalui proses. Pengampunan harus selalu datang bersamaan dengan pengakuan, permohonan pengampunan dari yang melakukan kesalahan. Dan supaya pengakuan itu datang, maka konfliknya harus diproses. Perasaan-perasaannya harus diregulasi, dan seterusnya. Keluarga yang mengampuni bukan keluarga yang lemah, orang individu yang mengampuni bukan individu yang lemah, sebaliknya individu yang kuat. Karena dia tahu, meskipun keinginan hatinya membalas, tapi dia memilih untuk mengampuni. Keinginan hatinya mengatakan kata-kata yang kasar, tapi dia memilih mengatakan kata-kata yang membangun. Itu berarti orang yang sangat kuat, yang mampu melawan dirinya sendiri. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tahu rumah kita bukan tempat yang sempurna. Bahkan mungkin ada di antara kita yang rumahnya seperti neraka rasanya, dan karena itu tidak mau pulang ke rumah. Di antara kita tahu bahwa rumah kadang-kadang menjadi tempat kita ditolak mungkin karena sesuatu hal. Tapi hari ini kita belajar, rumah bukan tempat bagi orang-orang yang sempurna. Karena kita semua punya kerapuhan. Tetapi rumah dapat menjadi tempat kasih karunia Allah bekerja. Amin. Keluarga adalah gereja kecil atau eklesia domestika. Tempat setiap orang berlatih hidup sesuai dengan kehendak Allah. Memang seharusnya dimulai dari orang tua yang menjadi contoh. Tapi kalau orang tua kita pun belum bisa menjadi contoh, tidak apa-apa. Teman-teman muda yang menjadi contoh. Tunjukkan pada orang tua kalau mereka belum bisa melakukannya. Dan keluarga yang saling mengampuni adalah keluarga yang kuat. Keluarga yang mau mengelola konflik. Individu-individu yang mau berhadapan dengan dirinya sendiri, meregulasi emosi dan juga belajar pengelolaan konflik adalah individu-individu yang kuat, adalah manusia-manusia baru. Keluarga-keluarga yang mau mengelola konflik adalah keluarga-keluarga yang baru. Saya berdoa ketika menyiapkan bagian ini, mudah-mudahan setelah mendengar perenungan firman hari ini, teman-teman terutama anak-anak muda yang mungkin sedang ada dalam pergumulan, yang mungkin sedang ada dalam situasi yang sulit, entah karena apapun. Tetapi seperti klien-klien saya, tidak mau menjadikan keluarga sebagai support system, tidak mau memberitahu orang tuanya, takut dan lain sebagainya. Mudah-mudahan teman-teman ditolong oleh Roh Kudus untuk kembali ke rumah, untuk melihat bahwa rumah saya memang tidak sempurna, orang tua saya tidak sempurna, tapi saya tahu Kristus hadir di dalam rumah itu, dan karena itu saya mau mencoba menjadi individu yang baru, mengelola konflik, meregulasi emosi, dan belajar menjadikan rumah ini sebagai ruang aman. Amin. Mari berdoa. Tuhan,
Terima kasih kami belajar dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus bahwa rumah kami mungkin bukan rumah yang menyenangkan, rumah yang penuh dengan konflik, rumah di mana kami merasa ditolak, rumah di mana kami merasa tidak aman. Tapi hari ini kami belajar bahwa di dalam rumah itu Tuhan hadir, di dalam rumah itu Tuhan ada. Karena itu mampukan kami sebagai individu-individu yang baru di dalam Kristus untuk mau kembali ke dalam rumah kami, belajar mengelola emosi kami, mengelola konflik-konflik yang ada, supaya kehadiran Roh Allah sungguh nyata di dalam rumah kami. Kami memohon pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Albertina telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Ingatlah firman Tuhan berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dalam semarak kekudusan. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memberikan persembahan melalui scan QRIS yang tertera di depan dan juga bisa memasukkan amplop di pintu masuk atau keluar. Sambil mau berpersembahan, kita angkat pujian Tuhan Pasti Sanggup. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap
saksikan video pengumuman. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman mahasiswa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di Maranatha Family Fellowship hari ini. Kami juga mau mengucapkan selamat datang kepada adik-adik mahasiswa baru di pagi hari ini. Kami akan menyampaikan beberapa kampus miscellaneous di Maranatha Family Fellowship hari ini. Yang diantaranya, Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya melalui Good Morning Maranatha. Renungan dapat disaksikan di Instagram ppk.maranatha dan platform YouTube PPK Maranatha Studio. Juga dapat dibaca di website PPK Maranatha. untuk teman-teman mahasiswa dan juga Bapak Ibu yang diikuti melayani, Bapak Ibu dan teman-teman dapat mendaftarkan diri melalui scan QR yang tertera di layar Bapak Ibu saudara sekalian. Saya persilakan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di minggu ini ataupun di bulan ini. Kiranya Allah memberikan sukacita, berkat yang melimpah, serta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekian kampus Ministry News hari ini. Kiranya Bapak dan Ibu selalu bersemangat dalam beraktivitas. Sampai berjumpa kembali di Maranatha Family Fellowship minggu depan di hari dan jam yang sama. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Oke Bapak Ibu dan teman-teman semua, untuk ibadah Maranatha Family Fellowship minggu depan yaitu The Gratitude Lens, pembicara oleh Bapak Evangelis Hendrikus Telambanua di gedung yang sama dan jam yang sama. Sehubungan dengan adanya kegiatan retreat karyawan 2025 pada tanggal 6 sampai 8 November, maka kegiatan Maranatha Family Fellowship pada hari Jumat 7 November 2025 ditiadakan untuk diketahui dan mohon maklum adanya. Informasi untuk PMK Fakultas Kedokteran Gigi yaitu PMK Elroy, jadwal persekutuan setiap sebulan sekali. PIC Juan. Untuk informasi PMK Kedokteran Umum yaitu PMK Yehoparapa, jadwal persekutuan setiap minggu sekali, Jumat pukul 5 sore, PIC Nala. Untuk PMK FHIK, FTRC, FHBD dan Psikologi yaitu PMK Penil Mateteo, jadwal persekutuan setiap minggu sekali yaitu hari Kamis pukul 6 sore, PIC Natali. Dan juga untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua yang hadir, silakan mengisi link evaluasi dan presensi pada hari ini. Hasil evaluasi ini akan menjadi masukan bagi fakultas, prodi dan unit kerja universitas dalam proses pembudayaan nilai hidup Kristiani yaitu NHK AIS. Terakhir untuk hari ini akan dibagikan brosur poster dari penyelenggara Pray for City yaitu Pray for Bandung pada hari ini pukul 6 sore di BTC yaitu Botanika lantai 6. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita angkat satu pujian lebih dari pemenang. Mari Bapak Ibu semua dan teman-teman, silakan bangkit berdiri.
Silakan duduk kembali kepada Ibu Pendeta Albertina untuk doa persembahan, penutup dan berkat. Mari berdoa. Terima kasih untuk persekutuan pada hari ini ya Allah. Kami dikuatkan oleh firman-Mu dan disegarkan oleh pujian-pujian yang kami naikkan kepadamu. Kiranya Engkau berkenan atas pujian kami dan kiranya Roh Kudus menolong supaya kami dapat melakukan apa yang kami dengar hari ini. Kami bersyukur untuk para sahabat yang membantu dalam pelayanan, untuk Maranatha Fellowship Ministry. Tuhan kiranya menolong semua teman-teman yang ambil bagian dalam pelayanan ini supaya apa yang dilakukan sungguh dapat menjadi persembahan yang baik bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk para pimpinan di kampus ini, rektorat. Kami bersyukur untuk Tendik, untuk para dosen yang memberi diri, memberi waktu untuk menemani proses belajar anak-anak kami, para mahasiswa-mahasiswi di sini. Tuhan, Engkau yang menolong semua yang ambil bagian dalam proses belajar mengajar di sini, kiranya mereka semua diberi hikmat, diberi kemampuan dan juga kesehatan. Kami bersyukur untuk anak-anak mahasiswa-mahasiswi dari semua fakultas yang memilih untuk studi di kampus Maranatha. Kiranya anak-anak kami ini dapat belajar dengan sungguh-sungguh, dengan serius dan mempersiapkan diri dengan baik untuk kemudian nanti dapat masuk ke dalam dunia kerja di tengah-tengah masyarakat. Kami bersyukur bersama dengan sahabat-sahabat kami yang berulang tahun dalam pekan ini. Kami percaya Tuhan yang menopang dan menolong serta memberkati. Bersama dengan sahabat saudara kami yang sakit, kami mohon pimpinan Tuhan, kiranya Tuhan memulihkan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk setiap kami yang dalam pergumulan, apapun itu Tuhan, terutama yang sedang dalam konflik di tengah-tengah keluarganya. Kami mohon hikmat Tuhan, kami mohon pimpinan, kami mohon Tuhan menopang dan menolong, memberi jalan keluar, merendah hatikan, melembutkan hati setiap orang yang ada dalam konflik ini. Kami serahkan setiap kami yang bergumul di dalam keluarga maupun pergumulan-pergumulan lain ke dalam tangan kasih Tuhan, karena kami percaya Tuhan menopang. Kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang akan menyelenggarakan acara Prayer for City pada sore nanti. Tuhan berkati teman-teman panitia, Tuhan berkati semua yang ambil bagian dalam acara ini. Kiranya acara ini sungguh dapat menjadi berkat bagi kota kami, bagi diri kami juga. Kalau sebentar kami akan melanjutkan semua kegiatan kami percaya Tuhan menolong. Ucapan syukur kami nyatakan melalui persembahan yang sudah kami himpun. Kiranya ini berkenan bagi Tuhan dan Tuhan menolong sahabat-sahabat kami yang mengelolanya supaya dapat menjadi berkat. Terima kasih. Kami akan keluar dari ruang ibadah ini dan melanjutkan ibadah di dalam hidup kami setiap hari dengan menjadi manusia-manusia baru. Kami percaya kami dapat melakukannya dengan membawa berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, karunia dan damai sejahtera di dalam Bapa, Anak dan Roh Kudus ada bersama dan menolong saudara-saudari sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Silakan untuk bersaat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.